Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan Bible Everyday, puji Tuhan. Hari ini telah sampai dalam kitab Hosea pasalnya yang ke-8. Nah, kita sering mendengar peribahasa yang mengatakan siapa yang menabur angin akan menuai badai ya. Nah, dari manakah peribahasa ini? Nah, kalau kita baca dalam Hosea 8 ayat yang ke-7, Hosea 8 ayat 7, sebab mereka menabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung. Gandum yang belum menguning tidak ada pada mereka. Tumbuh-tumbuhan itu tidak menghasilkan tepung, dan jika mereka berhasil, maka orang-orang lain menelannya. Nah, ini teguran yang keras kepada bangsa Israel. Karena kenapa? Karena mereka terus menyembah berhala. Bahkan mereka membuat patung dari emas, tembaga, perak, dan lain-lain yang mereka sembah. Ketika mereka mau melakukan aktivitas, mereka harus sembah, harus bertanya kepada benda mati. Nah, inilah yang dikatakan Tuhan yang sangat berbahaya ya. Karena mereka menabur angin, mereka akan menuai puting beliung, sehingga apapun yang diusahakan mereka tidak akan bisa mendapatkannya. Contohnya ditulis di sini, gandum tidak akan ada pada mereka. Bahkan tepung pun tidak ada. Sekalipun mereka bisa menghasilkan tepung, orang lain akan merampasnya, orang lain akan menjaranya. Nah, sesuatu yang dahsyat yang akan terjadi kepada mereka. Mereka menuai apa yang mereka lakukan. Nah, ini juga penting bagi kita ya, untuk terus berjalan dalam kehendaknya Tuhan. Bangsa Israel telah dikasih pedoman bagaimana mereka harus hidup, mereka harus menyembah Tuhan Allah, bagaimana mereka harus hidup dalam sesama, telah dikasih panduan. Tetapi yang mereka lakukan adalah menyimpang, tetap mereka menyembah patung dan lain-lain. Nah, ini sama halnya kepada cerita dalam Simson ya, ketika Simson dikatakan jangan gunting rambut, jangan tergoda kepada wanita. Malaikat Tuhan telah menyatakannya dalam kehidupan Simson. Tapi apa yang dilakukan Simson? Simson tetap tidak melakukan apa yang Tuhan mau, menyimpang dari kebenaran ya, tidak ikuti prosedur yang Tuhan mau. Akhirnya dia jatuh kepada Delila, dan Delila menggunting rambutnya, kekuatannya hilang. Nah, sama juga dengan kita ya. Contoh kita mau cari jodoh ya. Cari jodoh itu bukan hanya sebatas ya agama yang sama ya, mungkin Kristen sama Kristen, keyakinan yang sama. Lebih dari itu, kita harus punya nilai-nilai yang sama ya, hidup kudus dalam pacaran, punya tujuan hidup yang benar, mau berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, punya nilai-nilai yang sama. Penting sekali, yaitu nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai kita mencari jodoh yang penting dia Kristen, walaupun dia tidak mengikuti firman Tuhan, ya kita sikat aja. Jangan seperti itu ya. Semua ada dalam firman Tuhan. Pedoman kehidupan kita ada dalam firman Tuhan. Jangan sampai kita menyimpang kiri dan kanan. Kalau kita menyimpang kiri dan kanan, firman Tuhan mengatakan kita sementara menabur angin. Tinggal tunggu waktunya, kita akan menuai badai ya. Jadi jangan sampai kita menyimpang, lurus saja ikuti kebenaran firman Tuhan. Haleluya.